selama melakukan aktivitas positif dan punya dampak untuk masyarakat gitu ataupun lingkungan, itu kita dorong waktu itu apapun. Jadi kita ngebebasin teman-teman di daerah. Karena dulu beruntung punya kesempatan keliling-keliling gitu, ketemu banyak teman-teman relawan yang punya frekuensi yang sama gitu. Ya relawan-relawan yang punya frekuensi yang sama, punya keresahan yang sama terhadap isu apapun lah. Gitu. Waktu awal-awal itu kan belum ada kegiatan sama sekali ya. Jadi kita ngabarin lah, kita mau kunjungan nih ke Medan. Waktu itu kayaknya jumlah relawan yang sign up kayaknya masih 100 sampai 200 lah. Di range itu kita kirim, kita mau ke Medan, kita mau bikin kegiatan seperti ini. Kalau tertarik kita ketemu ya di sini gitu. Dan itu belum pernah ketemu offline sama sekali. Jadi kita kirim lah. Yang menarik dari Anies Baswedan ya itu sih, punya gagasan besar gitu. Dan kita ini yang merasa terpanggil gitu atau tertarik dengan gagasan itu bisa turun tangan gitu. Bisa ketika kita peduli, saya yakin ketika kita peduli pasti ada keresahan gitu terhadap hal apapun lah gitu. Sebelas tahun merupakan perjalanan yang tidak panjang, apalagi bagi sebuah organisasi atau komunitas yang bergerak di berbagai macam bidang. Podcast One Tete Special Edition 11 tahun turun tangan bersama gue Lon Wichel, dan kali ini gue udah duduk bareng Darul Syahdanul selaku bendahara gerakan turun tangan. Selamat pagi Bang Darul. Pagi. Gimana kabarnya Bang? Baik. Podcast pertama ya Bang? Podcast pertama ini. Oke. Selama 11 tahun bareng turun tangan ini pertama kali podcast? Iya kayaknya, pertama kali. Nah, 11 tahun bareng turun tangan. Berarti Bang Darul kan salah satu relawan ya, di awal berdirinya turun tangan. Siap. Nah, kalau boleh tahu dulu Bang Darul kenal turun tangan tuh gimana sih Bang ceritanya? Ya, iya dulu tuh 2013 kan ya, kalau nggak salah kan kumpul relawan pertama kali itu di daerah Kemang, di Jakarta kan. Nah, kalau dulu tuh gue di Makassar. Oh, domisili di Makassar? Di Makassar. Okay. Nah, setelah kumpul relawan di Kemang, habis itu kan ABW ada rencana ya, Anies Baswedan mau site visit. Ya, roadshow lah. Kunjungan di beberapa kabupaten kota di Makassar. Terus dikontak lah sama temen di turun tangan kan. Bisa bantu nggak di sana gitu-gitu. Ini inisiasi awal kan. Ya udah akhirnya terlibat lah di kunjungan itu gitu kan, bantu-bantu di sana ya, nyiapin lah roadshow di Makassar. Nah, itu kayaknya aktivitas turun tangan pertama kali di Makassar juga lah sebagai komunitas ya. Jadi setelah itu ya udah, setelah kegiatan di Makassar akhirnya diajak ke jadi officer lah gitu. Jadi officer bantu untuk ngurus-ngurus aktivitas relawan lah se-Indonesia kayak gitu. Oke, pas itu Bang Darul tertarik buat gabung turun tangan karena apa Bang alasannya Bang kalau boleh tahu? Atau karena sosok Anies Baswedannya nih? Jadi sebenarnya kan di tahun 2013 tuh kegiatan kerelawanan tuh mulai bertumbuh lah gitu. Istilah-istilah relawan, terus apalagi waktu itu kan didorong sama aktivitas di media sosial ya. Kita lumayan berisik lah gitu, orang-orang pakai, waktu itu kan masih Twitter, terus di Facebook juga masih lumayan lah gitu, masih ada Instagram juga kayaknya awal-awal mulai berkembang di Indonesia kan. Jadi banyak ngikutin diskusi, ngikutin inilah aktivitas di Twitter, turun tangan di Twitter. Waktu itu emang mainnya di Twitter banyak. Nah, terus ada beberapa, udah ada platformnya juga. Terus mereka juga bikin campaign waktu itu awal-awal, ngajak-ngajakin orang. Dan ya mulai berkembang dari ratusan relawan sampai puluhan ribu waktu itu di 2014 mungkin nyampe 50 ribuan lah kalau nggak salah. Secepat itu Bang? Setahun tuh 50 ribu orang, nyampe 50 ribu orang. Karena booming di media sosialnya itu ya? Iya, jadi waktu itu kan pendekatannya turun tangan main di digital, di online dulu, di sosial media. Jadi abis itu dikonversi lah jadi aktivitas offline gitu. Jadi ya lumayan cepat sih pertumbuhannya.
Oke, dan lu waktu itu membersamai aktivitas offline-nya teman-teman turun tangan sebagai officer ya waktu itu? Iya, pas diajak officer ya? Oke, berarti Bang Darul... full time officer. Oke. Berarti pas itu Bang Darul sebagai apa officernya? Community engagement kah atau? Dulu tuh apa namanya ya? Lupa. Pokoknya ngurusin relawan. Terus waktu itu kebagiannya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Maluku kayaknya. Waktu itu belum sama Papua juga. Sama kalau Sumatera kebetulan interaksi sama anak-anak Medan, Sumatera Utara kayak gitu. Oke, dan yang Bang Darul lakukan aktivitas offline-nya tuh apa aja sih Bang, boleh diceritain nggak? Jadi dulu karena ada momentum konvensi dan udah ada jadwalnya kan, dulu konvensi Demokrat waktu itu ada di 10 kota kalau nggak salah. Jadi kita setiap kota itu sebelum hari H, nah kita bikin aktivitas offline. Kalau memang belum ada komunitasnya, jadi kita ngirim email blast tuh ke relawan-relawan yang udah sign up, terus kita ajakin untuk bikin komunitas dan menginisiasi kegiatan apapun ya, namanya turun tangan kan. Jadi turun tangan tuh selama melakukan aktivitas positif dan punya dampak untuk masyarakat gitu ataupun lingkungan, itu kita dorong waktu itu apapun. Jadi kita ngebebasin teman-teman di daerah. Pokoknya apapun aktivitasnya, asalkan berdampak baik, langsung gas terus ya waktu itu. Langsung. Oke. Bang Darul ini kan berarti udah lama banget, 11 tahun bareng turun tangan, dan itu waktu yang tidak sebentar. Bahkan kita tahu banyak banget relawan yang maju mundur ketika ikut suatu gerakan, apalagi turun tangan ini kan pasti ada up and down-nya. Nah, gue pengen tahu Bang Darul kenapa kok bertahan di turun tangan selama itu, bahkan sampai sekarang mengemban amanah sebagai bendahara gerakan turun tangan. Ya, sebenarnya kan sebagai officer itu kan officially cuma sampai 2000 berapa ya? 15 kalau nggak salah. Iya 15 kalau nggak salah. Tahun berarti ya? 2 tahunan lah gitu kan. Nah, setelah itu ya pindahlah di beberapa tempat kerja yang lain kan, sampai inisiasi bisnis sendiri juga. Nah, sepanjang 11 tahun terakhir gitu kan, dari pertama kali turun tangan, jadi kan nilai-nilai yang terlibat langsung gitu. Jadi ya secara spontan dan punya inisiatif apa nih yang kira-kira punya dampak positif nih untuk masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Yuk, nggak usah terlalu panjang planning dan macam-macam. Kita turun dulu aja, belajar, kita trial sekali, gagal, evaluasi, ataupun berhasil, evaluasi, habis itu ya perbaikan terus-menerus gitu. Nah, semangat itu sih yang menarik di turun tangan. Dan karena dulu beruntung punya kesempatan keliling-keliling gitu, ketemu banyak teman-teman relawan yang punya frekuensi yang sama gitu. Jadi saya yakin sih anak-anak relawan di turun tangan tuh adalah orang-orang yang pasti gemes gitu, ngelihat, aduh ini gimana sih cara ngeberesinnya. Dan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, saya yakin banyak sih. Cuma mereka mungkin belum terkoneksi. Nah, platform inilah yang jadi tempat mereka terhubung, punya keresahan yang sama, punya semangat yang sama, ya udah gabung di turun tangan dan mulai gerak akhirnya gitu. Gerak bareng-bareng, paling kecil tuh lingkungan RW gitu, atau kelurahannya besar ya skala kota gitu. Jadi yang menarik di turun tangan itu sih. Jadi orang-orang ya relawan-relawan yang punya frekuensi yang sama, punya keresahan yang sama terhadap isu apapun lah. Apapun itu. Oke, selama membersamai teman-teman relawan nih, ada nggak sih pengalaman atau momen unik yang sampai saat ini susah buat dilupain? Entah pada saat kegiatan online atau bahkan offline daerah-daerah, ada nggak sih pengalaman atau memori yang paling memorable? Ya, yang paling memorable tuh mungkin pas di Sumatera Utara sih, pas di Medan ya. Itu kan kayaknya kalau nggak salah itu visit pertama kali sebagai officer ya.
Jadi kan kita campaign tiap minggu lah rutin ada email blast ngirim ke teman-teman yang sign up di platform, terus kita kabarin. Jadi mereka waktu awal-awal itu kan belum ada kegiatan sama sekali ya. Jadi kita ngabarin lah, kita mau kunjungan nih ke Medan. Waktu itu kayaknya jumlah relawan yang sign up kayaknya masih 100 sampai 200 lah. Di range itu kita kirim, kita mau ke Medan, kita mau bikin kegiatan seperti ini. Kalau tertarik kita ketemu ya di sini gitu. Dan itu belum pernah ketemu offline sama sekali. Jadi kita kirim lah email blast, terus di hari H pas kita nyampe ketemulah sama orang-orang yang tadinya sign up di website terus datang. Itu interaksi offline pertama, dan ya karena yang tadi saya bilang punya keresahan yang sama, ya itu nggak kaku gitu, bukan kayak orang baru, orang apa aja langsung ketemu cair, terus kita punya semangat yang sama, terus ya udah ngalir, dan ya setelah itulah sampai sekarang saya masih ada di grup relawan turun tangan Medan. Karena udah satu frekuensi tadi ya, makanya ketemu langsung cair gitu ya. Cair itu, dan itu berlanjut sih di tiap kota masing-masing lah. Oke. Bang, ngurusin waktu itu berarti udah puluhan ribu ya? Iya. Ngurusin puluhan ribu relawan tuh gimana sih rasanya, dan ada nggak sih cara-cara atau teknik yang Bang Darul gunain ketika mengelola mereka gitu? Ya, sebenarnya sih waktu itu ya memposisikan diri seperti kita tuh, seperti karena kita di office ya, seperti customer service sih. Jadi teman-teman relawan ini kan banyak kebutuhannya juga untuk satu kegiatan. Bahkan sampai kalau waktu itu nggak salah kayak misalnya desain poster campaign, terus bantu blast email ke, ya intinya kita ya ada di grup-grup WhatsApp mereka lah gitu, biar komunikasi lebih cepat kan, tektokan dan lain-lain. Jadi keluhan atau apapun itu, saran, masukan itu langsung kita terima, dan ya kita bikin listnya gitu. Mana berdasarkan prioritas ya, mana yang paling urgent, mana yang ini dan lain-lain gitu. Dan yang ngejaga komunikasi sih, karena kan kita terpisah jarak ya, lumayan jauh, dan ada media komunikasi inilah yang kita rawat gitu sih. Oke, Bang, selama 11 tahun bersama Turun Tangan, gimana sih Bang Darul mengenal sosok founder kita yaitu Anies Baswedan? Mungkin ada nilai atau value yang sampai saat ini dipegang oleh Bang Darul? Ya, kalau Anies Baswedan itu kan punya gagasan ya, punya gagasan, dan memang setiap gagasan itu bagi orang yang pas ya, itu akan tergerak biasanya. Dan yang menarik dari Anies Baswedan ya itu sih, punya gagasan besar gitu. Dan kita ini yang merasa terpanggil gitu atau tertarik dengan gagasan itu bisa turun tangan gitu, bisa ngebedah gitu. Misalnya gagasan besarnya apa? Misalnya gagasan tentang waktu itu kan karena konteksnya politik ya. Jadi gagasan besar tentang politik. Akhirnya ya udah kita bedah. Ini apa yang bisa kita lakukan. Dan itu yang menarik sih dari sisi Anies Baswedan itu memang ya pemimpin kayak gitulah ya. ABW juga sering bilang ya, pemimpin itu yang menggerakkan gitu. Dan di Turun Tangan kita juga belajar seperti itu gitu. Jadi dari skala kecil, misalnya bagaimana kita juga belajar mengeluarkan gagasan, menyampaikan gagasan, kemudian dari gagasan itulah yang bisa menggerakkan banyak orang gitu. Dan ujung-ujungnya kan dampak sosial ya, bagaimana perubahan itu terjadi hanya dari gagasan gitu. Dan itu yang Bang Darul yakini itu sangat membekas buat para relawan, makanya mereka sampai saat ini tetap bergerak di daerahnya masing-masing gitu ya Bang? Ya, kalau yang relawan dari 2013 gue nggak tahu ya, masih pada gerak apa enggak. Tapi gue yakin sih gara-gara, ya mungkin asalnya dari situ ya, dari gagasan besar Anies Baswedan dan keresahan teman-teman gitu. Karena kan ketika kita peduli, saya yakin ketika kita peduli, pasti ada keresahan gitu terhadap hal apapun lah gitu.
Bang, pasti udah banyak banget perbedaan antara era dulu dan sekarang. Apalagi 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya, walaupun banyak orang muda, tapi kalau buat organisasi 11 itu... 11 tahun tuh dari zaman pet. Pet ya, sampai petnya mati kan udah. Iya benar-benar. Nah, menurut Bang Darul, gimana sih Bang Darul melihat turun tangan saat ini nih dibandingkan dengan yang dulu? Iya, sekarang tuh dulu tuh kita mainnya banyak teks kan, karena media sosial waktu itu kesana kan. Nah kalau sekarang kan generasi yang sekarang banyaknya video kan, video, dan itu jauh lebih jauh lebih cepat lah gitu distribusinya kan. Kalau sekarang kayaknya sih harapan sekarang ya, karena ada tetap kita memang dulu base-nya adalah di online gitu, dan sekarang medianya berubah gitu dari teks ke video yang lebih masif. Kayaknya itu yang perlu dipikirin gitu. Jadi mau tidak mau teman-teman di masing-masing wilayah itu harus main banyak mendokumentasikan aktivitas dan secara visual lah gitu, dan ngajak lebih banyak orang sih kayak gitu, karena kan turun tangan itu kan komunitasnya terbuka ya. Selama punya gagasan, punya keresahan dan mau terlibat, ya udah ayo gabung bareng-bareng gitu. Gitu sih. Oke. Sekarang kan turun tangan totalnya sudah hampir mencapai 100 daerah, dan jumlahnya berdasarkan database dari community engagement itu ada ratusan ribu lah relawan. Nah, dari Bang Darul ada nggak sih tips untuk mengelola sebanyak itu relawan turun tangan sekarang, Bang? Iya. Kalau teman-teman kan sebenarnya di masing-masing wilayah itu bisa mengorganisasi sendiri kan. Mungkin teman-teman yang di pusat harus lebih memikirkan bentuk supporting tools-nya gitu untuk teman-teman di daerah gitu kan, di masing-masing wilayah, karena bagaimanapun aktivitas di turun tangan ini harus terus membesar kan. Nah, untuk membesar ya harus ada support eksternal untuk komunitas-komunitas teman-teman di daerah gitu, dan bentuk keterlibatan langsung teman-teman di bisa dibilang ya di pusat lah gitu, harus lebih clear lah, harus lebih jelas, supaya teman-teman di daerah juga bisa berkembang lebih cepat gitu untuk mengajak lebih banyak relawan. Oke, tadi di awal Bang Darul kan menyampaikan bahwa setelah menjadi officer turun tangan sempat berkarir di tempat lain beberapa tempat, bahkan memulai bisnis. Terus sekarang balik lagi ke turun tangan sebagai bendahara gerakan turun tangan. Apa sih yang pengen Bang Darul berikan lagi nih buat turun tangan? Kenapa mau bergabung lagi dengan turun tangan? Iya, jadi sebenarnya ngelihat ini ya, 11 tahun lah ya, 11 tahun turun tangan tuh udah banyak banget nih pembelajaran sebagai organisasi, dan saya sebagai individu gitu kan, belajar di luar juga. Nah, pengen balik lagi sebenarnya ya, berharap pengalaman yang ada di luar, yang tadinya saya sebagai profesional lah di luar gitu, terus balik lagi itu bisa memperkaya pengalaman turun tangan sebagai organisasi, dan saya sendiri sebagai individu yaitu bisa memperkaya, dan jadinya turun tangan ini bisa ya mungkin berkembang jauh lebih cepat, dan ya beneran jadi platform untuk para relawan sih gitu. Ya benar-benar jadi platform untuk relawan lah gitu. Oke, Bang Darul, nggak terasa kita udah hampir 15-20 menitan. Sebelum closing statement, gue pengen tahu Bang Darul punya harapan apa sih di usia turun tangan yang sekarang udah ke 11 tahun, Bang? Ya, kalau harapan ya, ini udah 11 tahun, ya kayak yang tadi lagi sih kayaknya. Pembelajaran udah banyak, terus relawan yang terlibat juga udah banyak. Kayaknya kita sebagai organisasi, harapannya turun tangan ini bisa mengkuantifikasi dampaknya, dan
terus membesar gitu. Jadi dari perjalanan yang 11 tahun ini itu mungkin ya bisa melompat lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan sudah bisa mulai memikirkan bagaimana terkoneksi secara regional di ASEAN gitu. Itu sih harapannya. Oke, Bang Darul, sekarang Leon mau ngasih kesempatan Bang Darul untuk memberikan closing statement, pesan buat para relawan di luar sana. Silakan Bang. Ya, buat teman-teman relawan, terima kasih sudah bergabung di platform ini, sudah meluangkan waktu, mungkin berkorban sampai materi juga, tenaga dan macam-macam. Saya percaya setiap usaha teman-teman, setiap niat baik teman-teman itu akan menghasilkan dampak yang jauh lebih baik bagi komunitas teman-teman di daerah masing-masing atau di lingkungan sekitar, dan yang kalau ini dilakukan kolektif secara bersama-sama se-Indonesia, saya yakin ya negara ini akan jauh lebih baik, dan ya kita akan menghasilkan anak-anak muda yang peduli dengan lingkungannya dan bisa menghasilkan dampak positif bagi banyak orang dan lingkungan. Pejuang bukan Hadapi. Oke. Ini udah pejuang bukan aja nih. Bang Darul, thank you Bang. Udah mau mampir ke podcast ONTT first time, dan semoga harapan dan pesannya nyampe ke teman-teman relawan di luar sana. Sekali lagi terima kasih. Sukses buat aktivitas selanjutnya Bang Darul. Terima kasih. Oke pejuang, itu tadi ngobrol inspiratif bareng Darul Syahdanul, Bendahara Gerakan Turun Tangan. Tetap pantengin podcast ONTT Special Edition 11 tahun Turun Tangan, karena next episode pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi! Bentar, tangan kiri apa tangan kanan sih? Bebas kok. Bebas. Tangan kiri soalnya perlawanan kan? Bebas. Iya. Mau diulang? Apa? Mau diulang? Sudah, gue tangan kiri tadi. Sama. Oh, ya udah.